Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mawdu'uhu Dzatullahi wa Dzatur Rusuli. Betul ini ya? Min haitsu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuz. Adapun objek bahasan dalam ilmu tauhid yaitu zat Allah dan zat para rasul Allah, min haitsu ma yajibu, dari sekira-kira sifat yang wajib, apa-apa yang wajib yakni sifat yang wajib, wa ma yastahilu, dan apa-apa yang mustahil, wa ma yajuzu, dan apa-apa yang jaiz. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Hadirin sekalian, malam hari ini kita masih membicarakan prinsip dasar ilmu tauhid yang ada 10 dan memasuki pada poin kedua sesudah kita membedah definisi ilmu tauhid. Yang keduanya adalah maudhu'nya. Ma maudhu'u ilmil kalam. Apa objek bahasan ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Objek bahasannya secara singkat ada 2, secara panjang ada 4. Secara singkat ada 2 itu apa-apa? Pokok bahasan ilmu tauhid yang pertama membahas zat Allah. Membahas zat Allah dari segi sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Jadi di dalam kita mendalami ilmu tauhid, hadirin sekalian, yang harus kita bedah bukan zat Allahnya, tapi sifat zat Allahnya, baik sifat wajib Allah maupun sifat mustahil Allah maupun sifat jaiz Allah. Sebab ada hubungan antara zat Allah dan sifat Allah. Begini, apa itu zat, apa itu sifat? Itu dulu. Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat, itu namanya zat. Jadi zat itu sesuatu yang ditempeli sifat, namanya zat. Sedangkan sifat sesuatu yang menempel pada zat, artinya tidak berdiri sendiri. Jadi yang namanya sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Biar gampang begini, ini pici yang saya pakai nih, ada 2, ada zat, ada sifat. Zatnya, bendanya namanya pici, sifatnya warnanya
putih. Apa itu putih? Putih itu sesuatu yang nempel pada picih. Apa itu picih? Picih itu yang ditempelin warna putih. Putih tidak bisa berdiri sendiri. Maka dalam kajian tauhid kita bukan berbicara zat Allah min haitsu zat, tapi berbicara zat Allah min haitsu sifat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadisnya menyatakan, tafakkaru fi khalqillahi ta'ala wa la tatafakkaru fi dzati fa innakum lan taqdiruhu qadarah. Renungilah ciptaan Allah, jangan Anda dalami zat Allah. Sebab bila Anda mau memahami zat Allah min haitsu zat, Anda tak bisa menjangkaunya. Siapa kita makhluk yang dicipta sama Dia, lalu kita memahami sebagai makhluk pencipta kita dengan keseluruhannya, kesulitan. Makhluk, ilmu yang diberikan dari Dia, dan yang diberikan udah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu Anda sedikit manusia, begitu. Ilmu Allah banyak. Maka seberapa makhluk yang diberikan ilmu oleh Allah, maka tidak bisa menjangkau zat Allah min haitsu zat, tapi min haitsu sifat. Ini yang harus dibedah. Dari ciri-ciri Tuhan, jangan sampai dia menyembah yang salah. Ini hal yang paling penting. Itulah ngaji tauhid. Singkatnya ngaji asyhadu alla ilaha illallah. Biar dia faham tentang Tuhan. Jangan sampai dia salah menyembah. Pengen apa dia hidup, ada pada Tuhan. Dalam solat saja, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan punya Allah. Al-mubarakatu, segala berkah Allah punya. As-sholawatu, segala rahmat Allah punya. At-thayyibatu, segala yang enak-enak Allah punya. Maka bila penghormatan, keberkahan, kasih sayang, enak-enak punya Allah, maka mau tidak mau manusia yang pengen sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat, dia kudu deket-deketin yang punya at-tahiyatul, yang punya mubarakatu, yang punya sholawatu, yang punya thayyibatu. Allah bahagia itu punya Allah. Maka Allah bisa bahagia sama siapanya. Si kaya punya bahagia yang tak dipunyai oleh si miskin. Jangan dikira si miskin juga punya bahagia, kebahagiaan yang tidak dipunyai oleh si kaya. Tidur di balik doang di ubin jadi, bisa ngorok, bisa ngiler lagi tuh. Kadang orang kaya di rumahnya kasurnya udah empuk, ditirun sini mumbul sini, tidur sini mumbul sini, mahal ratusan juta, nggak bisa tidur. AC udah dipasang, baru bisa tidur kalau ditikar pandan. Yang orang miskin udah pengen ganti sama ubin, coba. Ada saya temukan itu. Jadi kebahagiaan itu Allah punya.
Makanya di ujung surat An-Nas, ini menarik surat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir yang cukup tebal itu tafsir, menjelaskan pada poin ini. Coba aja, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq dulu, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza qab, min syarri nafas, min syarri hasidin, syarri 4. Tapi yang kita sambat asma Allah 1, rabbil falaq. 4 kejahatan, 4 kejahatan, 4 keburukan. Tapi yang kita mohon dengan asma rabbil falaq. Tapi ketika An-Nas 1 doang syarrinya, syarril waswasil khannas. Tapi yang kita sambat 3, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ada apa? Enggak cukup dengan Rabbin nas doang, kayak di surat atasnya Rabbil falaq cukup. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan virus yang Allah ciptakan. Kejahatan ini, kejahatan itu, kan ada 4. Ini saking repotnya ini, waswasil khannas. Begitu saudara. Maka kita harus memahami tentang Allah. Tidak bisa kita makhluk lemah yang dulunya tidak ada, kemudian ada, dan nanti bakalan gak ada. Pengen bahagia, dekat Allah, kudu kenal sama Allah. Pengen rahmat, dekati Allah. Pengen berkah, dekati Allah. Pengen hidup enak, dekati Allah. Enggak ada lagi. Ada di depan kita opor ayam, depan kita nih, makanan opor ayam, apalagi ya, sop iga, apalagi itu gurami bakar, cumi saus tiram, udang balado, dah apa lagi dah. Enak gak kira-kira kayak begitu tuh? Saya mau tanya nih, enak gak? Enak gak? Enak, baik. Lagi tengkar sama bini, enak gak? Tuh, tadi enak. Enak gak? Kagak. Jadi enak itu Tuhan yang nyipta, saudara. At-thayyibatulillah, bikin enak itu Tuhan. Yang bikin enak itu, bukan kita, bukan. Maka pengen hidup enak Allah, pengen dapat kasih sayang Allah, pengen hidup berkah Allah, pengen dapetin penghormatan Allah. Maka ngaji tauhid kudu ngaji tentang Allah, berbicara sifat-sifat wajib apa-apa, sifat mustahil apa-apa, sifat jaiz apa-apa. Nanti depan tuh bakal dibedah. Ala kulli hal harus Allah. Orang kalau jauh dari Allah payah kita hidup. Maka takut sama makhluk, takut sama Allah beda. Ini mengenal Allah. Ada orang takut sama macan. Macan kira-kira makin dekat makin jauh. Jauh. Kalau takut sama Allah, makin dekat makin jauh. Beda. Makin dekat sama Allah, makin dekat. Itu namanya takut sama Allah.
makin dekat. Itu mau ama masjid makin jauh, ama Teluk Naga mau mancing doang nih mandang dekat. Perigi Baru dekat, ampe Ciseeng dekat. Loh, masjid jauh. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini makin bermasalah ini. Begitu. Bagaimana ini? Maudhu'nya itu ngaji tauhid, bagaimana kita membicarakan Tuhan, sebab asik. Membicarakan Allah tuh sifat-sifatnya asik. Betapa tidak asik kita lihat pohon cabe berteman dekat dengan pohon duren. Lah, cabe pedas, duren manis, tanahnya sama, airnya sama. Loh, kok hasilnya beda? Ini hebat ini. Itulah zat Allah. Dan di sini kita bakal merasakan semuanya. Menarik. Dan ini yang kita mau bahas, tentang sifat-sifat Allah yang sungguh menarik. Yang kedua, objek bahasan adalah Zatur Rusul, tentang Rasul-Rasul Allah. Singkatnya, tentang Rasulullah. Dua ini aja hidup, wis bahagia. Tentang Allah, tentang Rasul Allah. Apanya Rasulullah? Tentang sifat wajib Rasul, tentang sifat mustahil Rasul, tentang sifat jaiz Rasul. Singkatnya, yang kedua mengkaji tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita langsung Allah sama kita tak bisa. Allah ciptakan hamba pilihan yang diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa bukan malaikat? Berat. Kalau malaikat yang harus jadi sampel kita, udah ketahuan malaikat enggak doyan duit, nyontohnya susah. Malaikat enggak doyan wadon, susah nyontohnya. Ongol-ongol enggak doyan, uli tape enggak doyan. Yang kayak begitu dicontoh susah. Wajar saja ibadahnya kayak begitu hebatnya. Wong dia mah ndak makan, ndak minum, susah kayak kita. Wadon kagak dilirik, kagak ini, enggak bisa. Kalau nyontohnya enggak sebangsa. Maka Rasul itu dicipta oleh Allah sebangsa dengan kita, bangsa manusia, yang mendudukan manusia pada porsi manusia, sehingga menjadi manusia seutuhnya. Kalau bahasa gampangnya, manusia yang telah beres dengan diri sendirinya. Jadi nyontohnya gampang. Pengen nikah, Rasul nikah. Bagaimana Rasul sama bininya? Ada begitu. Contoh begini saudara, ada orang di Simpruk, janda sama duda, janda duda. Ini janda, ini duda, biar gampang. Artinya udah berkeluarga, ini duda, bininya mati. Ini janda, mananya lakinya mati. Anaknya sama-sama 6. Si janda anaknya 6,
Si duda anaknya 6. 6 nih anaknya. 6. Ya, 6 itu 2 laki 4 perempuan. Ini juga 2 laki 4 perempuan. Anak sama-sama. Ini kira-kira menurut teman-teman yang ngaji di Al-Ma'ruf nih, yang berhasil didik anak apa janda apa duda? Yang berhasil nih didik anaknya nih apa janda apa duda? Coba janda katanya yang berhasil. Gimana yang namanya duda nih enggak berhasil? Itu karena kita tidak mengacu kepada Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad punya bini namanya Siti Khadijah. Kan anaknya 7. Ya ntar ngomong yang bini itu tuh, yang 1 Ibrahim. Ini 6 nih anaknya dia. Ditinggal mati sama bininya. 6 anaknya. Sukses tuh Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu kan Nabi. Ya ini disuruh nyontoh. Jadi kita ini bagaimana itu sang duda dakwah juga ngedidik bocah 6. Tuh. Ini nyontohnya gampang. Begini. Nyontoh. Masalahnya kita nyontoh teman kita. Ini Muhammad yang hobinya mancing. Iya ini pasti janda nih. Kita harus disuruhlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita itu sampel. Nabi akhlaknya baik. Nggak ada yang buruk barang dikit. Ada yang buruknya nggak akhlak Nabi. Nggak ada. Dikit aja ada nggak? Nggak ada. Semua akhlaknya baik. Pertanyaannya, ada yang benci nggak? Ada. Banyak. Orang yang akhlaknya baik, nggak ada buruk barang dikit, banyak yang benci. Lari kita ke diri kita. Diri kita nih ada akhlak buruknya nggak? Ada akhlak buruknya nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ada yang benci nggak? Banyak nggak? Wajar. Biasa aja. Biasa aja. Itu begitu, saudara. Ini kesuruh nyontok. Ono yang akhlaknya baik aja begitu. Maka ada satu. Allah yarham Alim Syafi'i Adzami pernah cerita. Ada ya santrinya mualim, jamaah majelis. Jadi menikah. Lalu dia bilang sama bininya, ono Nabi bininya enggak marah-marah, begini begitu enggak kayak lo. Itu bininya jawab begini, saya juga kalau lakinya nih Nabi Muhammad enggak marah saya, lakinya lo, kata dia. Dia ngadu sama mualim, ditawain sama mualim dia. Lo kalau lakinya gue Nabi Muhammad gue girang gitu. Lo masalahnya gitu, kata dia pakai alasan Nabi dia. Itu begitu, nyontoh akhlak nih. Maka bakal kita ciri-ciri di mana kebenaran bahwa Muhammad itu betul-betul Rasulullah. Ini nanti bakal dibedah supaya orang paham. Kita harus nyontoh baginda Rasul. Baginda Rasul beristighfar padahal nggak ada dosa. Buat apa? Ngedidik kita umatnya. Kalau bahasa kasarnya, gue aja nih mat sama umatnya. Yang kagak ada dosa, istighfar. Masa lu yang dosa mulu kagak? Tuh, ini mendidik perjalanan kita biar jadi manusia yang duduk pada derajat manusia. Ya Allah, bulu ketek dijepit-jepit hidup enggak? Padahal dijepit.
Apalagi kita manusia yang ada akal, ada hati, punya pembimbing Sayyiduna Muhammad, bingung mikirin hidup. Bukan masalahnya pada siapa-siapa, tapi pada diri kita. Inilah kita disuruh ngaji tauhid, biar enak, ada pembimbing yang nuntun. Itulah Sayyiduna Muhammad, enak. Begitu ada semuanya. Tidak ada yang paling berat ujian hidupnya kecuali Nabi. Kita nggak seberat Nabi lah. Kalau kita baca sirah 40 hari 3 bulan Nabi makan, saya pindahin bahasa hadis ke kita punya negeri, makan nasi aking, roti kering 3 bulan, nasi aking. Ini kekasih Allah yang ibadah sampai kakinya bengkak. Sampai 3 hari Nabi ngalamin enggak makan apa-apa, nyari duit susah, kerja bener ya? Minum air putih doang. Nabi 3 hari. Itu Nabi kelasnya. Apalagi kita kelas orang biasa. Tapi kalau mau jujur, sesusah-susahnya kita, ada nggak yang hadir nih yang pernah nggak makan sampai 3 hari? Hah? Saya mau tanya nih, di masa pandemi ini aja nih yang banyak ngeluh nih orang, ada nggak nih yang hadir nih? Halo, nih tidur apa kagak nih? Hah? Ini yang hadir nih, ada nggak ngalamin 3 hari nggak makan? Nggak ngalamin. Bahkan di zaman pandemi kayak begini aja makan sehari berapa kali? Tuh 3 kali. Sehari 3 kali. Itu belum termasuk bakso, bener ya? Belum masuk mie ayam dan seterusnya. Nabi loh 3 bulan nasi aking, kekasih Allah. Maka kita mau mengeluh, malu sama Nabi, malu. Buat apa kita ngeluh? Ngeluh tuh kayak apa ya? Ngeluh tuh kayak makan kuaci seember. Kuaci rebo. Ini si Kamis ya, kuaci Kamis. Seember. Makan kuaci seember. Udah pernah belum? Belum. Teman saya yang udah nyobain, udah cukup dari dia pelajarannya. Kata dia, kenyang kagak, pegel iya. Kata dia, makan kuaci seember tuh kenyang kagak, pegel iya. Orang ngeluh beres kagak urusan, pegel iya. Ilangin. Ikuti Sayyiduna Muhammad. Inilah ngaji tauhid. Kita biar dekat sama Nabi. Jangan dibawa ngeluh. Nabi udah didik. Urusan rezeki, famsu fi manakibiha, al-masyu. Urusan rezeki jalan nyantai. Sepitnya jangan dikencengin, jangan. Urusan zikir, fas'au ila zikrillah, sa'i, lari cepat, jalan cepat. Urusan rezeki jalan nyantai, urusan zikir jalan cepat, urusan Allah fafiru ilallah, lari yang kenceng sama Allah. Bukan jalan santai, bukan jalan cepat, lari. Jadi tolabul ma'rifah al-firar, tolabul dzikr as-sa'yu, tolabul ma'isyah al-masyu. Quran itu Nabi yang bilang nyantai. Lawong ayam aja anaknya 8 ayam,
lakinya si boy kagak ngurusin, dia nyari wadon lain. Anak 8 bisa ngegedein bocah. Masa kita yang masih lengkap bini ada, alhamdulillah masih hidup, kita bingung. Ini ada masalah pada diri kita. Maka disuruh ngaji tentang Allah dan tentang Rasulullah. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia dapat. Fafirru ilallah. Begitu Nabi bilang dalam satu hadis, ana habibullah, aku itu kekasih Allah, kata Nabi. Fal musalli alayya habibi, yang baca solawat ama saya kekasih saya. Saya ini didemenin Allah, yang baca solawat ama saya didemenin saya, kata Nabi. Faman arada an yakuna habiban falyusalli alal habib, yang pengen didemenin kekasih saya kudu baca solawat kepada saya. Pengen dunia, solawat. Pengen dikubur sukses, solawat. Pengen di akhirat sukses, solawat. Solawat aja. Biar apa? Biar dikasih ma'rifat Rasulullah. Gitu. Kelas kita kun ma'a Rasulillah, kun ma'a Rasulillah, wa illa fakun ma'aman ma'a Rasulillah. Fakun ma'aman ahabba Rasulullah. Engkau kudu bersama Rasulullah. Kalau tak bisa bersama orang yang bersama Rasulullah. Ini yang penting dalam hidup. Anda bisa hidup jauh dari Nabi, tambah jauh kita dari cahaya. Enggak mesti kita tinggal di Madinah, tidak mesti. Bukan tidak bagus, bukan itu materi kita. Walaupun kita tinggal di Simpruk, enggak mesti harus tinggal di Muara Karang, ada PLTU Muara Karang. Tinggal di Simpruk, asal ada sambungan dengan PLTU Muara Karang, nyala ini lampu, nyala. Kenapa nyala? Nyambung ke sono. Biar kata kita tinggalnya di kampung nelayan Muara Angke, enggak masang listrik, gelap kita. Padahal dia di Muara Karang juga tinggalnya, karena enggak ada sambungan. Walaupun kita adanya di Simpruk, karena punya sambungan dengan Madinah, maka nyala. Walaupun tinggalnya di Mekah kayak Abu Jahal, Abu Lahab, bareng tinggal di situ, kagak. Saya selanaron zatalah. Maka ngaji tauhid, ngaji tentang Allah, ditinjau dari sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Kedua, ngaji tentang Rasulullah, yakni sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul. Singkatnya ngaji sifat 20. Kenapa sifat 20? Ini bahasa singkat. Realnya sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiz Allah 1, 41. Kumpulnya pada asyhadu alla ilaha illallah. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Rasul, 9.
kumpul pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 41 tambah 9 50. Kita bakal membedah 50 akidah. Kenapa ngajinya judul ngaji sifat 20 bukan ngaji 50? Itu nyontoh pedagang bakso. Namanya min dzikril juz wa iradatil kul dalam ilmu isti'arahnya. Jadi kayak pedagang bakso, bang beli bakso, dikasih pentolnya doang, ngamuk gitu. Kita bilang, bang beli bakso, kasih mangkok, kasih sendok garpu, mie, kasih seledri, kasih kikil. Nggak usah begitu kepanjangan, gue juga udah tahu beli bakso. Tadi sifat 20 itu maknanya ada terusannya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 jaiz, 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Begitu maksudnya. Disingkat dengan sifat 20. Secara panjang ada 4. Maka ada yang bilang ulama seperti ulama besar Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah hafizahullah wa ra'ah, beliau bilang 4 maudhu'nya. Itu berarti uraian daripada zat Rasul manjang. Mana? Kalau 4, yang ketiga tentang sam'iyat, tentang perkara-perkara akhirat dalam kubur. Ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada bangkit, ada mizan, ada macam-macam. Itu ditinjau dari sisi wajib diimani meski tidak dilihat oleh mata. Itu begitu. Nanti kita bedah. Kalau kita beriman kepada Rasul, konsekuensinya beriman kepada apa yang Rasul sampaikan, termasuk perkara akhirat. Makanya enggak disebut 2 doang. Kalau yang 4, 3 akhirat. Mulai kubur, ya materi mu ada, cuman enggak disebut. Keempat tentang barang mungkin, ciptaan untuk mengenal Allah. Itu maka materi tauhid ada zat Allah, ada zat Rasul, berbicara sifat-sifatnya, dan ketiga ada akhirat, keempat ada ciptaan. Itu kalau bilang 4. Tapi yang 2 ini masuk pada uraian zatul Rasul pada paparan lanjutannya. Ala kulli hal, hadirin sekalian, objek bahasan ilmu tauhid bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Allah, bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Rasulullah. Nurut ama Rasul udah sama dengan nurut ama Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Nurut ama Rasul, nurut ama Allah. Maka penting kita ngaji tauhid biar tidak terombang-ambing dalam kehidupan ini. Kita terlahir ke dunia supaya kita sukses, hadirin. Kita hadir ke jagat raya ini supaya kita sukses. Sukses impian kita. Maka Nabi hadir di tengah-tengah kita mengajarkan supaya kita sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Maka untuk menuju ke sana kita kudu mengenal siapa Rasulullah. Dan inilah ngaji tauhid. Jadi enak. Udah kenal Allah, pengen ibadah. Ibadah sama Allah bagaimana? Kita nggak bisa. Rasul contohin. Ini loh ibadah. Kita punya duit, pengen bersyukur sama Allah, dibagi duit sama Allah secara hakikat. Bagaimana? Rasul ajarin. Ada namanya zakat, aturannya ada namanya infak, aturannya ada namanya sedekah, aturannya ada, diajarin. Tidak ada jalan-jalan kesuksesan melainkan semuanya telah disampaikan oleh Rasul.
Kita harus mengenal dulu, jangan sampai salah mengambil panutan. Ini yang paling penting buat kita. Dan inilah objek bahasan ilmu tauhid. Ala kulli hal, ada dua singkatnya objek bahasan ilmu tauhid. Kita mempelajari Allah, yakni sifat-sifat Allah, dan mempelajari Rasul, yakni sifat-sifat Rasul. Segini aja nah, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.